Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah PBB, BPATB, Bea Matre dan Cukai. Pada materi awal saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB. Setiap tahun warga negara Indonesia yang memiliki tanah ataupun bangunan wajib membayar pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami mengapa kita harus membayar PBB. Demikian juga masyarakat masih banyak tidak mengetahui bagaimana harus mengurus surat untuk membayar PBB. Kadang ditemukan seseorang sudah mempunyai surat untuk membayar PBB, namun di dalam surat tersebut luas bangunan belum berubah. Belum berubah yang dimaksud di sini yaitu semula luas bangunan adalah 40 meter persegi, padahal seseorang sudah mengembangkan bangunannya sampai dengan 100 meter persegi. Pada kenyataannya banyak masyarakat tidak mengetahui kemana harus mengajukan permohonan perubahan tersebut. Oleh karena itu PBB ini perlu diperkenalkan selain kepada mahasiswa juga kepada masyarakat. Bila hal tersebut terjadi pada hampir sebagian besar masyarakat, maka sangat sedikit pemasukan PBB. Padahal jenis pajak ini merupakan sumber penerimaan pembangunan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana dasar hukum PBB. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terkait pajak bumi dan bangunan, yang mengatur semua pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten ataupun kota memiliki wewenang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pada undang-undang ini juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau disingkat PBB P3. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti dasarnya, pajak yang terhutang ditentukan oleh objeknya sebenarnya. Sedangkan pengertian pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya, kita harus mengetahui asas PBB. Asas PBB yaitu prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengenaan pajak properti, khususnya pajak atas tanah dan bangunan. Asas-asas ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem perpajakan properti sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan pajak. Adapun asas-asas PBB dibagi menjadi 4 bagian. Asas PBB memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Ketiga, mudah dimengerti. Keempat, menghindari pajak berganda. Demikian materi konsep dasar pajak bumi dan bangunan telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.